Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Aulia Wirsya. Balik lagi di Kebudayaan Indonesia Podcast, dimana kalian bisa mengetahui semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat menjalani aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini, dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif pastinya. Oke, di episode kali ini saya akan membahas tentang salah satu tempat wisata yang sudah ada sejak lama dan merupakan ikon dari kota Jakarta selain Monas, yaitu Kota Tua Jakarta. Di masa pandemi COVID-19 ini pastinya udah pada bosen dong ya di rumah aja, dan mau liburan pun kita nggak bisa keluar kota ataupun luar negeri sekarang. Nah, untuk kalian yang ada di Jakarta nih, kalian bisa mengunjungi destinasi wisata Kota Tua Jakarta ini. Di sana kalian bisa berfoto-foto, karena tempatnya yang estetik banget dan instagramable banget deh buat feed Instagram kalian, dan kalian juga bisa sambil belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di Kota Tua. Oh ya, bagi yang belum tahu Kota Tua itu di mana sih lokasinya, dan kalau ke sana tuh transportasi umum apa yang bisa kita naikin di sana? Oke, jadi Kota Tua itu berlokasi di kawasan Jalan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan untuk transportasinya kalian bisa naik KRL ataupun busway, karena dengan transportasi itu kalian bisa dengan cepat sampai ke Kota Tua tanpa macet-macetan ya. Mengenai destinasi wisata di Kota Tua, ada banyak tempat-tempat yang bisa kalian eksplor pastinya di sana. Yang pertama ada Museum Fathahillah. Jadi Museum Fathahillah ini merupakan ikon dari wisata Kota Tua di Jakarta yang dulu dikenal juga dengan nama Museum Batavia. Bangunan bersejarah ini dahulu pernah difungsikan sebagai gedung balai kota hingga kantor gubernur Batavia kala itu. Di Museum Fathahillah ini terdapat sejarah kelam. Pada zaman dahulu penjajahan Belanda, Museum Sejarah Jakarta adalah balai kota Batavia yang merupakan pusat aktivitas rakyat pada abad ke-17 sampai 19. Tiap sore rakyat berkumpul mengambil air bersih dari satu-satunya mata air di halaman depan balai kota. Ada pula tram yang berjalan dengan rel di depan balai kota. Selain aktivitas tersebut, balai kota juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai tempat pelaksanaan hukuman mati dan pembantaian massal. Pembantaian yang dikenal dengan nama Geger Pacinan itu, menurut Aji, disebabkan oleh isu ekonomi dan politik yang berkembang di Batavia saat itu. Berada tak jauh dari Museum Fathahillah, ada destinasi wisata Kota Tua Jakarta lainnya yang tak kalah menarik nih, yakni Museum Bank Indonesia. Bangunan megah yang juga syarat akan nilai sejarah ini, sebelum kemudian berganti fungsi menjadi The Javase Bank pada 1828, gedung ini kemudian dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia pada 1953, selepas merdekanya Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Bank Indonesia. Hingga pada 2006, bangunan bersejarah ini diresmikan menjadi Museum Bank Indonesia. Objek wisata di Kota Tua Jakarta I ini menyimpan sejarah panjang dunia perbankan dan ekonomi di Indonesia. Bersebelahan dengan Museum Fathahillah, ada Museum Seni Rupa dan Keramik, yang pada masa kolonialisasi dahulu difungsikan sebagai kantor pengadilan pada era Gubernur Jenderal Peter Mayer. Namun pada 1949, bangunan rancangan arsitek The WHFH Van Raiders ini juga pernah difungsikan sebagai Netherlands Mission Militer atau NMM oleh KNIL, yang kemudian diserahkan kepada TNI sebagai gudang logistik sebelum kemudian menjadi kantor wali kota Jakarta Barat pada 1970 sampai 1973, lalu kantor dinas museum dan sejarah pada 1974, hingga pada akhirnya gedung ini resmi menjadi Balai Seni Rupa pada 20 Agustus 1976. Dan pada awal 1990, keseluruhan bangunan akhirnya resmi menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik yang menyimpan koleksi para seniman-seniman Indonesia sejak era 1800-an hingga saat ini. Berseberangan dengan Museum Seni Rupa dan Keramik, kalian bisa mengunjungi destinasi wisata Kota Tua lainnya, yakni Museum Wayang.
yang menyimpan koleksi berbagai jenis dan bentuk wayang-wayang asli dari Nusantara dan berbagai negara lainnya. Pada waktu tertentu, kalian juga bisa menyaksikan pertunjukan wayang-wayang langsung di tempat ini. Destinasi wisata di Kota Tua Jakarta selanjutnya adalah Museum Bank Mandiri yang berada bersebelahan dengan Museum Bank Indonesia. Bank Mandiri sendiri merupakan salah satu pelopor dalam dunia perbankan di Indonesia. Dan di objek wisata Kota Tua Jakarta saat ini, kalian bisa melihat berbagai koleksi benda-benda bersejarah seperti ATM di masa lampau dan alat-alat serta mesin untuk menunjang aktivitas perbankan pada era kolonial. Yang terakhir ada Toko Merah. Berada di salah satu sisi dari Kali Besar, Toko Merah tempat mencolok di antara bangunan tua lainnya. Karena warnanya yang mencolok, bangunan ini sendiri awalnya merupakan rumah seorang Belanda sebelum akhirnya beberapa kali berganti fungsi hingga akhirnya dimiliki oleh seorang warga Tionghoa yang menjadikan bangunan ini sebagai toko dan mengecatnya dengan warna merah sehingga membuatnya terkenal dengan nama Toko Merah hingga saat ini. Dan untuk tempat makan atau tempat bersantai di Kota Tua, di sana ada Cafe Batavia dan Kantin Batavia. Cafe Batavia adalah restoran yang terletak di Kota Tua. Restoran tersebut merupakan salah satu landmark kolonial yang menghadap alun-alun Taman Fathahillah. Bangunan di mana Cafe Batavia dulunya dibangun pada tahun 1805, pada mulanya dibangun sebagai kediaman gubernur VOC dan gedung administrasi. Kemudian berganti kepemilikan dan diubah menjadi sebuah art gallery. Seiring berjalannya waktu, area Kota Tua menjadi daerah pariwisata sehingga art gallery tersebut diubah menjadi kafe dan akhirnya menjadi Cafe Batavia. Cafe Batavia hadir dengan konsep tempo dulu yang sepertinya membawakan kita ke Jakarta pada masa lalu saat masih dinamakan Batavia. Kafe ini tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi juga menjual nilai sejarah Kota Tua itu sendiri. Di masa pandemi COVID-19 ini, Kota Tua Jakarta sudah dibuka oleh pemerintah, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu, mencuci tangan sebelum masuk, dan juga terdapat batasan umur, sehingga tetap aman jika dikunjungi di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian pembahasan mengenai Kota Tua Jakarta. Terima kasih telah mendengarkan episode Kebudayaan Indonesia podcast minggu ini. Untuk kalian yang ingin lebih mengetahui kebudayaan Indonesia atau jika Anda ingin menghubungi saya, kunjungi kebudayanindonesia.com. Sampai jumpa.